Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa dolar semakin hari semakin perkasa, semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa hegemoni dolar itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan oleh apapun juga di dunia ini. Karena dolar menguat, semua mata uang dunia itu runtuh terhadap dolar. Ya, mau bilang mata uang yuan, mau mata uang Eropa, apalagi negara-negara berkembang, semua runtuh terhadap dolar, apalagi kita rupiah. Jangan ada satu mata uang di dunia yang lebih perkasa dari US dollar. Itu tidak ada, ya, tidak ada. Apalagi jika Anda menonton konten-konten sebelah anak-anak milenial yang gak ngerti apa-apa, anak-anak baru muncul bikin kacau dunia ini dengan otak-otak kripto mereka. Mereka sendiri tidak tahu apa-apa, tapi mereka mendapatkan informasi dari influencer di Amerika Serikat yang selalu mengatakan bahwa dolar akan runtuh, hegemoni dolar akan runtuh. Bahkan ada juga pakar-pakar sudah profesor di Indonesia yang mengatakan lagi dolar itu akan runtuh, semakin runtuh. Tidak ada ceritanya dolar runtuh. Dolar justru dengan kejadian yang sekarang ini, dolar semakin perkasa. Anda nanti saya jelasin kenapa dolar semakin perkasa. Justru kejadian ini sengaja dibuat supaya dolar semakin perkasa. Tidak ada cerita dolar runtuh. Itu otak yang IQ jongkok. Orang yang tidak mengerti apa-apa. Orang yang tidak mengerti sejarah. Makanya saya ingat ya, apa semboyan yang cukup terkenal yang diucap oleh Bapak Presiden Soekarno pada terakhir pidatonya di hari ulang tahun kemerdekaan RI pada tahun 1966. Dia mengatakan semboyan yang cukup terkenal, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan melupakan sejarah, atau disingkat jas merah. Nah, sejarah selalu tidak pernah ingkar janji, sejarah selalu benar adanya, tinggal waktu saja yang membuktikan. Sejarah selalu tepat sasaran. Sejarah selalu berulang kembali. Lihat rupiah kita. Saya ini orang yang sudah hidup di zamannya. Saya melihat sendiri. Saya mengamati sendiri. Saya mengalaminya sendiri. Bukan anak-anak milenial zaman sekarang yang hanya men-searching berita, men-search berita-berita apa yang diucap orang di Amerika sana, dia bikin konten. Dia menipu, menyesatkan semua orang dengan kata-kata XRP lah, Bitcoin lah, blockchain lah, meruntuhkan US dollar. Logika dari mana? Logika apa seperti itu? Supaya Anda tahu, ya, menjadi satu mata uang dunia, ya, itu perlu apa? Bukan hanya perlu keamanan, perlu dipercaya. Bagaimana bisa dipercaya? Negara itu harus menjadi negara yang paling kuat gross domestic produknya. Negara yang paling kaya. Yang kedua, negara itu harus aman. Seperti di konten saya sebelumnya saya sudah menjelaskan, ya, bahwa negara itu harus dikatakan aman. Dia punya kekuatan militer terbesar di dunia. Ya. Sehingga orang percaya menempatkan dananya. Orang-orang kaya tidak asal menempatkan dana ke sesuatu yang tidak jelas. Ya, sesuatu yang tidak merupakan sejarah, yang belum terbukti bahwa ini benar-benar aman, safe haven. Safe haven di dunia, supaya Anda tahu, hanya dua, US dollar dan gold, emas, dan satu perak. Hanya dua, logam mulia, kuning, putih, atau US dollar, itu saja. Tidak ada di luar itu. Jangan Anda blockchain, apalah itu, Bitcoin. Sudah mampus. Nanti mampus Bitcoin. Selesai tamat riwayat. Tahun ini ada program, saya ulang-ulang lagi di beberapa kali video saya, konten. Tetapi mereka di luar sana tidak mengerti. Ini program untuk menghabiskan cryptocurrency. Cryptocurrency dihabiskan tahun ini. Di sini saya tidak bahas cryptocurrency, tapi Anda harus tahu, ini adalah program Bank Sentral Amerika untuk menghabiskan apa yang namanya cryptocurrency. Mulai Bitcoin, XRP yang selalu dibilang-bilang mengganti. Masakan ada gambar burung Raja Wali
menginjak dolar. Semua orang juga bisa membuat gambar-gambar seperti itu. Hari ini juga saya menggambar, saya sobek-sobek dolar. Itu sudah dari gambar itu diindikasikan bahwa dolar akan runtuh. Itu memang IQ terbalik-balik orang seperti begitu. Hanya sebuah gambar dikatakan dolar akan runtuh. Bagaimana caranya gitu loh. Logika dari mana gitu loh. Makanya saya di sini ini konten edukasi. Saya mau kasih tahu kepada Anda semua supaya Anda itu berpikir yang akal sehat, berpikir yang jernih. Jangan selalu melihat gosip-gosip di luar sana yang tidak masuk akal gitu. Sebuah gambar terus dianalogikan bahwa itu akan meruntuhkan. Gambar burung Raja Wali menginjak dolar dari tahun 1988 sampai dengan sudah lama dikatakan bahwa nanti dikonspirasi katanya bahwa dolar akan runtuh diinjak-injak. Bagaimana gitu loh. Logika dari mana gitu loh. Semua perusahaan-perusahaan swasta di dunia dari dulu sampai dengan saat ini mau memanfaatkan keuntungan. Karena memang ada sistem switch yang dibangun transfer antar negara itu memang ada kena biaya transfer dan itu memang biaya-biaya itu diperlukan untuk ekonomi ya, untuk bank-bank itu merupakan fee based income. Perbankan, bank itu keuntungan terbesar bank yang tetap itu dari fee based income, dari ongkos transfer dan lain-lain ya, biaya administrasi. Nah, itulah fee based income, bukan bank untung dari deposito, dan itu tidak menjadi satu keuntungan yang besar. Keuntungan besar bank adalah fee based income, biaya administrasi, biaya ATM dan lain-lain. Itu yang bisa menghidupkan bisnis ekonomi di seluruh dunia. Jadi sistem ini akan berjalan terus selamanya, sistem yang sudah diadopsi di seluruh dunia, dan sistem ini sudah bertahun-tahun, sudah menjadi sejarah. Tidak mungkin dirubah dengan hadirnya blockchain yang membuat narasi kepada dunia supaya kita itu bisa transfer murah tanpa biaya walaupun waktunya cepat. Biaya diminimize bahkan tanpa biaya gitu. Terus anonim tanpa ada nama yang jelas. Jadi kita kalau korupsi kita bisa simpan uang di sini nggak ketahuan gitu loh. Kita mau makar, kita mau kudeta suatu negara, kita mau jadi teroris nggak bisa ketahuan. Itu itu cara-cara yang memang ilegal. Kita tidak bisa bayar pajak karena kita nggak ketahuan kita punya uang berapa kita simpan di sini. Bagaimana suatu cara yang tidak ilegal itu bisa diakui, diadopsi oleh negara? Ini menghancurkan suatu negara dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh teknologi cryptocurrency Bitcoin ini, yang bilang XRP lah, BTC lah, segala macam. Pakai logika, ya. Negara pasti tidak akan menyetujui ini, dan bank-bank sentral di dunia tidak akan menyetujui ini. Ya kalau dia lakukan bank menggunakannya, ya asal menggunakannya sebagai token-token pembayaran. Ya itu biasa, semua juga dipakai hanya untuk token pembayaran. Tetapi kalau dikatakan menjadi, ada satu konten yang mengatakan itu sangat-sangat menyesatkan banyak orang. Jangan beranalogi yang gak masuk akal gitu. Pakai logika. Kalau mau membuat sesuatu itu pakai logika dulu, ya. Itu hanya perusahaan swasta yang membuat itu. Perusahaan itu hanya berpikir mencari keuntungan. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini yang biasanya biaya transfer tinggi itu kalau bisa kita kurangi atau kita nolkan biaya transfer, kan kita mendapatkan keuntungan besar. Itu celah-celah yang mereka mau masuk dari segi ekonomis, mencari lahan bisnis di situ. Tapi dari dulu sampai dengan sekarang ini, mulai dari PayPal sampai sekarang, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang sukses. Tetap sistem ekonomi yang sudah dibangun dari Amerika sampai ke seluruh dunia, itulah yang berlaku sampai dengan saat ini. Jadi US dollar tetap jadi negara mata uang cadangan devisa dunia. Sampai dengan detik ini tidak bisa diganggu gugat. Apalagi ada yang mengatakan bahwa nanti yuan tidak bisa. China, kamu tidak ada apa-apanya China tidak bisa mengganti US dollar. Saya kasih analogi lagi ya, supaya Anda mengerti ya logika. Dengan kejadian Rusia ditekan habis, disanksi-sanksi dengan Amerika dan kawan-kawannya di Eropa, ya, Uni Eropa, Rusia sudah keok. Sudah akan tidak dipercaya di dunia lagi. Apalagi jadi mata uang pengganti US dollar, cadangan devisa. Yuan tidak punya kekuatan. Siapa lagi yang percaya sama China? Itu masalah di kepercayaan. Ekonomi GDP bagus, masih nomor 2 dari Amerika. Kekuatan militer masih di nomor 2 juga di bawah Amerika. Tetapi yang satu adalah kestabilan politik tidak dipercaya. Amerika tidak percaya.
Oh, bukan. Seluruh dunia tidak percaya sebagai mata uang cadangan devisa. Sekarang aja Anda lihat sendiri. Dengan naiknya suku bunga yang sangat tinggi, semuanya aset hancur. Cryptocurrency mati di tahun ini, selesai, hilang. Nggak ada lagi cryptocurrency di tahun-tahun 2023. Selesai. Tidak ada lagi orang punya duit untuk memborong cryptocurrency lagi atau Bitcoin harga ke atas lagi. Jadi tahun 2023 Anda sudah tidak melihat namanya Bitcoin, XRP lah, apa segala macam kripto-kripto yang banyak sekali namanya itu hilang lenyap. Itu di tahun 2023 sudah tidak ada. Jadi Bitcoin Oktober seperti di video saya bahwa Bitcoin akan menjadi 0 Oktober 2022 itu pasti tok tok tok. Dan setelah itu Bitcoin yang sudah 0 itu sudah murah harganya itu tidak ada yang dibeli orang lagi. Dan 2023 selesai. Anda bisa lihat, uang itu semua akan pindah ke US dollar, ke surat utang Amerika. Akan digerek bunga setinggi-tingginya. Supaya kalian invest semua di seluruh dunia ke US dollar. Maka US dollar tetap menjadi hegemoni. Semua orang pegang US dollar. Dan US dollar tetap menjadi cadangan devisa dunia. Lu pegang US dollar kok. Sampai Cina pun akan beli surat utang Amerika Serikat. Amerika sedang mengekspor. Ekspor terbesar kekayaan Amerika adalah US dollar. Surat utangnya ini akan dibeli oleh semua negara di dunia. Termasuk sekarang ini rupiah kita sudah sangat melemah ini. Sudah mulai pelan-pelan investor sudah orang-orang kaya. Bukan hanya investor asing yang menarik dana dari pasar modal, dari bursa efek. Atau dari SBN surat berharga negara ini pindah ke surat utang Amerika. Orang-orang kaya di negeri ini sudah pelan-pelan menempatkan dananya dalam US dollar. Karena orang kaya itu tidak perlu biaya transfer murah. Orang kaya nggak butuh biaya transfer murah. Nggak usah orang kaya. Saya aja nggak peduli dengan biaya transfer murah. Disuruh ke Bitcoin atau ke PayPal ke apa yang biaya transfernya murah kalau dari luar. Ngapain? Saya nggak percaya itu. Padahal itu juga saya yang bukan orang kaya aja nggak percaya. Apalagi orang kaya. Orang kaya butuh keamanan. Yang dipercaya adalah US dollar dari dulu. Dan dipercaya adalah bank. Walaupun dipotong biaya transfer antar negara kena SWIFT yang tinggi-tinggi. Tetap aja mereka menggunakan bank. Karena itu adalah kepercayaan. Daripada ke token-token nggak jelas itu ke bisnis transferan duit yang murah, yang perusahaan swasta mau memanfaatkan peluang itu daripada antar bank mahal, kita bisa melakukan murah. Orang kaya tidak percaya biaya transfer berapa sih daripada uangnya hilang gak jelas. Itu yang paling penting di sini supaya Anda tahu itu. Jangan terlalu itu Anda itu anak muda selalu terlalu polos. Jadi percaya sama narasi. Narasi yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar di luar. Padahal sebenarnya apa? Itu adalah keuntungan buat propaganda mereka untuk keuntungan mereka. Kita bikin narasi ini ke anak muda karena anak muda mudah percaya. Oh iya, lebih murah pasti orang mau lebih murah. Orang tidak butuh murah, orang butuh keamanan. Jadi US dollar lah yang akan diburu orang. Ya buktinya sekarang, kalau memang US dollar runtuh, kenapa mata uang dunia kalah sama US dollar? Semua orang US dollar sekarang lagi menguat, termasuk kita rupiah juga pelan-pelan. Di pasar non-derivable forward di Singapura, New York, London, itu rupiah kita untuk 1 tahun ke depan itu sudah dihargai 15.000 kontraknya. Jadi rupiah kita itu selalu pasar forward ini ya, futuresnya ini selalu itu ya namanya pasar itu selalu menjadi patokan untuk pasar. Jadi kalau memang itu sudah mengarah ke sana, maka sebentar lagi yang di pasar spot ini akan mengarah ke sana. Harga rupiah kita semakin melemah dan US dollar semakin kuat di seluruh dunia. Jangan Anda mengatakan bahwa negara kita ini kuat, kita tidak kena inflasi. Dunia ini kita tidak bisa lepas sendiri, kita tidak bisa kuat sendiri, kita tidak bisa sakit sendiri. Semua ada kait-kaitan. Ini namanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya,
Sejarah semua itu berawal dari negara maju, dari Amerika. Jika Amerika itu inflasi tinggi, maka itu menjalar ke seluruh dunia. Pengaruh, dampaknya, efeknya. Ya, kita dengan harga minyak yang tidak mau turun-turunnya ini, maka kita akan jebol itu anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Maka tidak akan lama lagi, mau tidak mau, kebijakan fiskal akan dibuat, maka Pertalite, BBM kita akan naik supaya mengamankan anggaran belanja kita. Maka disitulah inflasi naik, ya. Apa yang kita dapat devisa, ya, penerimaan negara dari ekspor komoditas yang lagi boom itu, yang naik harganya itu hanya untuk menambal, menutup APBN kita. Tetapi dan kita butuh semuanya. Dan namanya inflasi itu. Dan sekarang ini logika, ya, suku bunga itu akan naik. Tadi malam Gubernur Jerome Powell sudah memberikan sinyal lagi bahwa Juli nanti bulan depan pasti akan dinaikin lagi, lebih tinggi lagi. Jika suku bunga semakin hawkish, semakin naik, maka US dollar semakin menguat. Dan itu secara logika, kalau suku bunga sudah terlalu tinggi, mau nggak mau orang itu berpikir, simpan uang dengan rupiah, dengan Amerika itu 3,5 rupiah. Amerika sudah hampir 2. Lebih bagus kita taruh uang di US dollar. Surat utang dari sertifikat bank, surat berharga negara SBN kita akan semakin terprosok dan mereka akan taruh dananya ke surat utang Amerika Serikat. Uang akan berpindah ke Amerika Serikat. Maka rupiah itu pasti melemah. Rupiah pasti melemah, maka satu caranya supaya kalau rupiah melemah pasti ada inflasi. Ya, semakin nilai tukar kita melemah, kita membutuhkan barang dari luar untuk produksi jadi mahal. Karena kita impor kan, jadi mahal. Akhirnya inflasi terjadi. Inflasi terjadi, mau tidak mau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Nah, jadi di sini di Indonesia inflasi pasti terjadi. Sebelum inflasi itu tinggi, sebelum rupiah kita melemah, maka paling tepat, ya, ada 2 pilihan. Anda tukar tabungan Anda, saya ulang berapa kali, di tabungan US dollar, karena US dollar adalah luar biasa, the best. Setelah itu ada satu pilihan lagi, Anda masuk ke dalam logam mulia emas, antam. Karena jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah sudah membuktikan di tahun 1997-98 itu hanya krisis moneter Asia. Maka terpuruklah mulai dari harga emas yang per gramnya 24.000, naik terus sampai 300.000, sampai dengan sekarang 1 juta per gram. Rupiah kita yang 2.500 sampai dengan 17.000 lebih, ya. Nah, sekarang titik equilibrium itu, keseimbangan itu, maka rupiah kita itu dipastikan 18.000. Itu pasti. Sejarah tidak pernah ingkar janji, selalu berulang lagi. Karena mata uang dunia sudah jatuh dalam ke titik terendah terhadap US dollar. Kita belum, karena kita masih menikmati itu. Yang tadi katakan komoditi boom itu masih ekspor. Tapi pada satu titiknya, ini sudah sering kali saya ulang-ulang terus. Saya sengaja membuat konten ini ulang-ulang supaya mengedukasi Anda semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa yang saya bicara ini adalah fakta ekonomi sesuai logika. Jangan mendengar di luar itu. Yang tentang kripto, itu baru muncul. Belum ada sejarahnya. Baru menghadapi kenaikan suku bunga Amerika Serikat aja sudah mampus tenggelam. Apakah itu bisa menjadi suatu yang dikatakan mengganti US dollar? Logika di mana? Sekolah di mana? Lulus kagak yang bicara seperti itu. Jadi kalau ada profesor sampai bicara kayak gitu, itu profesor ijazahnya palsu. Ya. Tidak ada yang nama cerita yang bisa meruntuhkan hegemoni US dollar. Saya kasih tahu ini, Anda buktikan nanti saya. Omongan saya benar apa tidak. Kripto mati,
US dollar naik. Ini sekarang lagi suku bunga naik sedikit aja sudah setengah mampus. Bitcoin, ada subscriber saya yang mengatakan bahwa MicroStrategy sudah memborong Bitcoin lagi. Apakah itu update dan tidak? Saya tidak perlu cari berita itu karena saya pikir tidak ada gunanya. MicroStrategy memang membeli Bitcoin nomor 1 terbanyak. Perusahaan teknologi MicroStrategy. Yang kedua adalah Tesla. Tetapi MicroStrategy, dia membeli Bitcoin dalam jumlah banyak, dia borong lagi misalnya di harga 20 ribuan ini. Berarti dia adalah setengah gila. Dia membunuh diri sendiri. Tunggu saatnya tanggal main. Di Oktober 2022, bursa Nasdaq anjlok. Maka dia akan kehabisan darah. Kehabisan cashnya. Maka dia akan menjual Bitcoinnya di harga 5.000 atau di harga 0. Habis bangkrut. Janganlah bermain api. Nasdaq itu sudah pasti hancur di level 5.000. Dan Dow Jones itu, kalau ada yang mengatakan 24.000, tidak ada 24.000 Dow Jones. Dow Jones jatuh ke 16.000. Buktikan omongan siapa yang paling benar di sini. Anda buktikan di Oktober 2022. 16.000 harga Bitcoin, Dow Jones, indeks Dow Jones. Supaya Anda buktikan siapa yang lebih canggih otaknya daripada yang lain. Anda buktikan nanti di Oktober 2022. Dow Jones jatuh ke 16.000 dan Nasdaq 5.000. Dan dolar semakin perkasa. Dan tidak ada lagi saya mendengar di media sosial mengatakan hegemoni dolar runtuh. Tidak ada. Dolar semakin perkasa. Memang uang itu akan keluar dari bursa saham jatuh, uang ke surat utang Amerika Serikat. Amerika resesi, seluruh dunia resesi. Memang dengan seluruh dunia bangkrut, maka IMF akan turun tangan, memberi pinjaman, memberi utang. Pakai apa? Pakai US dollar. Memang pakai mata uang lain, pakai Bitcoin, pakai XRP. Orang pinjam uang pakai XRP, pakai Bitcoin, pakai yuan, atau pakai rubel, atau mata uang yang lainnya, pakai US dollar. Bantuan-bantuan di dunia pakai US dollar. Negara miskin setengah mampus, US dollar. Maka US dollar itu tertanam di seluruh otak di dunia. US dollar, di saat orang susah, US dollar bantu. Ya. Di saat orang pingin kaya, US dollar bikin kaya. Jadi US dollar adalah mata uang terbaik di dunia. Tetap menjadi cadangan devisa dunia. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan hegemoni US dollar. Jangan lagi ada yang punya wacana-wacana gila seperti itu. Ngomong menyesatkan orang. Buktinya sekarang apa? Semua orang berbondong-bondong simpan uang ke US dollar. Logika. Saya bicara fakta kan. Ini by the fakta kan. Logika kan. Kalau yang bicara tentang Bitcoin, XRP yang lain, faktanya mana? Sebentar lagi hilang. Jangan terlalu seperti si cebol rindukan bulan. Berangan-angan yang tidak jelas gitu loh. Kasihan orang itu edukasi apa Anda memberi fantasi hayalan ke banyak orang. Kita di sini adalah mengedukasi orang, memberi orang itu pencerahan, sesuatu yang benar, bukan memberi gosip-gosip, konspirasi, fantasi ke orang. Mana bisa mata uang lain bisa menggantikan US dollar? Nah sekarang naikin suku bunga sedikit aja, hancur mata uang lain. Semua lari ke US dollar. Ini fakta kan? Pakai logika dan fakta. Dan sejarah berulang kembali, selalu begitu. Saya bicara semua itu ada faktanya, secara ilmiahnya. Kalau bicara itu tidak ada fakta, itu bicara angan-angan fantasi. Ini bukan konten hiburan, ini konten edukasi. Jadi edukasi harus bicara yang jelas-jelas, yang sesuai fakta, sesuai teori ekonomi. Sesuai teori ekonomi adalah kalau suku bunga naik, maka aset berisiko ditinggalkan. Saham, apalagi si gambling cryptocurrency itu. Sudah terbuktikan harganya jatuh. Saya bilang ke 0, Anda buktikan nanti Oktober ke 0. Jangan Anda bantah saya. Ini saya orang yang berpengalaman yang bicara. Bukan orang baru muncul asal ngomong. Beli silakan kalau Anda tidak percaya, Anda beli Bitcoin lagi. Silakan kalau Anda ingin menangis darah nanti di bulan Oktober. Kalau kita kasih tahu masih bandel,
Masih percaya dengan orang-orang lain yang selalu kalau teknologi itu, teknologi apaan gitu loh. Sudah Anda bukti, US dollar sekarang, yang bagi Anda luar biasa, saya akui salut yang sudah mantap, sudah ganti tabungan dengan tabungan US dollar. Anda siap-siap menikmati keuntungan besar nantinya, karena sejarah pasti berulang kembali. Ya, sejarah tidak pernah ingkar janji. Kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun banyak macam orang bicara dolar runtuh, buktinya mereka dapat uang dari dolar. Kalau mereka negara-negara lagi susah, bantuan sumbangan dari IMF, Bank Dunia itu dalam bentuk US dollar. Semua dalam bentuk US dollar, man. Ya, apapun bantuan US dollar. Anda pinjam uang dalam US dollar. Sekarang Anda beli surat utang juga dalam US dollar. Anda menikmati bunga, kupon, Anda untung dari mana? Dari US dollar juga. Anda susah, US dollar juga. Bagaimana bisa mengganti? Sudah tertanam di dalam benak 90% penduduk dunia US dollar. Mereka lebih percaya US dollar daripada yuan, daripada yang lainnya. Apalagi, apa namanya? Bitcoin, XRP. Aduh. Orang gila yang hanya bermimpi seperti si cebol rindukan bulan. Oke. Inilah pelajaran yang berharga yang saya bisa sampaikan kepada Anda semua. Jadi Anda ingat selalu, yang namanya safe haven itu hanya US dollar dan emas. Titik. Di luar itu tidak ada. Robert Kiyosaki sendiri sudah jadi orang gila sekarang. Dia sudah terlanjur ngomong bahwa emas digital itu Bitcoin. Sekarang dia meratap tangis dengan Bitcoinnya, dia akan menuju nol. Nikmatilah kamu apa yang kamu katakan sendiri. Kamu menyesatkan banyak orang bilang Bitcoin nanti 5 tahun lagi menjadi 1 juta US dollar. Sekarang kamu tanggung jawab kalau Bitcoin jadi nol nanti. Oke. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, ada peluang yang sangat luar biasa di sini adalah, jika Anda, karena semakin kuat itu perkasa US dollar, maka mata uang Eropa itu semakin terpuruk. Ya, angka-angkanya saya sudah tahu, angka-angka terendahnya. Jika Anda ingin dapatkan keuntungan besar, Anda trading currency. Saya bisa bantu Anda dalam trading currency untuk hold position, atau Anda trading harian di currency ya, untuk dapatkan yang against mata uang Eropa against US dollar, maka Anda akan dapat keuntungan besar. Anda email saya di deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda sudah trading currency, ingin dapatkan sinyal-sinyal terbaik, Anda masih trading di luar sana, Anda ingin dapatkan sinyal terbaik dari saya, jika Anda percaya saya, syaratnya Anda harus join dengan link broker di bawah ini. Di deskripsi di bawah ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat yang sama.